Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa PPDB SMP IT dan SMA Islam Plus An-Nahdlatul Al-Islami tahun ajaran 2024-2025 telah dibuka. Di sini pelajaran agamanya banyak loh. Ada nahwu, shorof, tarikh, fikih, hadis, tahsin, dan juga tajwid yang diajarin langsung sama Syekh Akram dari Arab loh. Gak cuman itu, di sini juga ada program optimalisasi tahfiz dan pengembangan bahasa Arab dan Inggris. Di sini eskulnya banyak loh. Kamu suka futsal, voli, atau badminton, bahkan pramuka dan silat di sini ada. Makanya nggak usah lama, langsung daftarkan diri kalian di sini. Ma'had An-Nahdlatul Al-Islami. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'du. Ikhwah fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan kajian kita tentang ilmu tauhid secara singkat dan ringkas. Kita akan memasuki bab yang ke-10, yaitu bab tentang la yudbahu lillah bimakanin yudbahu fihi li ghairillah, yaitu bab tentang tidak dibolehkan menyembelih korban atau menyembelih hewan karena Allah, tetapi di tempat pengorbanan orang-orang yang berkorban kepada selain Allah. Dengan kata lain, bahwa seseorang tidak boleh menyembelih hewan untuk niat berkurban ataupun untuk dimakan, dikonsumsi, tetapi di tempat pengorbanan agama lain. Wa qauluhu ta'ala la taqum fihi abadan la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Firman Allah kepada Rasulullah, janganlah engkau Muhammad berdiri sholat di masjid Dirar itu selama-lamanya. Nah, jadi walaupun itu masjid tapi didirikan untuk membangkang kepada Allah dan Rasul, disebut Masjid Dirar. Rasulullah dilarang sholat di masjid tersebut. Padahal sholat tapi dilarang di masjid tersebut. Maka masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan pada hari pertama engkau datang di Madinah, yaitu Masjid Quba, itu lebih berhak engkau sholat di dalam masjid tersebut. Fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu. Di Masjid Quba itulah ada orang-orang yang mencintai, menginginkan untuk mensucikan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi ini menerangkan bahwa walaupun dalam bentuk ibadah yang baik, sholat, kurban, tapi di tempat yang salah itu menjadi dilarang dan tercela. An Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu qala nadara rajulun an yanhara ibilan bi buwana. Kata Thabit bin Dhahhak, seorang sahabat Rasulullah SAW, bahwa ada seorang laki-laki yang laki-laki itu bernazar, bersumpah karena Allah ingin menyembelih seekor onta untuk berkurban itu di Buana. Buana ini satu tempat. Pasa'alan Nabi SAW, maka orang itu bertanya kepada Nabi, bolehkah aku menyembelih hewan kurban sebagai nadarku di Buana? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, hal kana fiha wasanun min ausanil jahiliyah yu'badu? Apakah di Buana itu ada berhala dari berhala-berhala yang biasa disembah di zaman jahiliyah? Qalu, mereka mengatakan, la, tidak ya Rasulullah. Qala fahal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah di tempat tersebut
suka dijadikan perayaan dari perayaan-perayaan jahiliyah? Qalu, maka mereka para sahabat mengatakan, la, tidak juga wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, ufi binadrika fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah. Kalau begitu, kata Nabi, tunaikanlah nadarmu. Silakan potong kambingmu, dombamu, sapimu di tempat tersebut atau ontamu di tempat tersebut jika telah bernadar. Tetapi ingat, tidak boleh menunaikan nadar dalam kemaksiatan kepada Allah. Wala fi ma lam yamliku ibnu Adam, dan tidak boleh juga bernadar dengan apa yang ia tidak miliki. Rawahu Abu Daud wa isnaduhu ala syartihima. Hadis riwayat Abu Daud dan sanadnya ini berdasarkan syarat Bukhari Muslim. Hadis ini, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, menerangkan tentang kehati-hatian di dalam ajaran Islam untuk menjaga kemurnian tauhid. Maka tidak boleh seseorang bernadar untuk menyembelih suatu hewan atau suatu kurban di tempat yang tempat tersebut biasa dipakai nadar kaum musyrikin, kaum jahiliyah, atau di tempat tersebut ada berhala, ada patung yang biasa disembah oleh kaum musyrikin, atau di tempat tersebut dijadikan tempat upacara perayaan hari raya orang-orang musyrik. Nah, maka di sini dalam rangka menjaga ketauhidan, termasuk di dalamnya adalah tidak boleh melakukan kurban ataupun penyembelihan-penyembelihan yang lain seperti karena nadar dan kafaroh umpamanya di tempat yang di dalamnya jadi simbol, jadi ciri tempat perayaan kaum musyrikin. Maka bab ini pun tidak lepas merupakan bagian daripada memelihara, menjaga kemurnian tauhid. Mungkin kita bertanya, bukankah amal itu tergantung niat? Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Betul, amal tergantung niat. Tetapi di samping tergantung niat, kalau amal-amal dan ibadah-ibadah itu terkait dengan simbol-simbol, perayaan-perayaan, upacara-upacara, tempat-tempat tertentu, maka tempat tersebut, kemudian simbol-simbol, kemudian perayaan-perayaan itu pun mempengaruhi kepada niat seseorang. Maka kalau sudah jelas-jelas di tempat tersebut adalah merupakan tempat dilakukannya perayaan kaum musyrikin, maka bagi umat Islam tidak diperbolehkan melakukan ibadah yang ditujukan kepada Allah, tetapi di tempat yang menjadi simbol perayaan ibadah kaum musyrikin. Inilah pelajaran yang berharga bagi kita semuanya di dalam kita menjaga, memelihara kemurnian tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita dan keistiqomahan di dalam kita menjaga akidah tauhid kepadanya. Barakallahu fikum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.